Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di webinar Komunitas Belajar Secari Kertas SD Negeri 2 Kertasari. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini. Kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berjumpa lagi walaupun dalam keadaan secara tidak langsung, tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi dari tujuan dari apa yang ingin kita capai pada hari ini. Dan tak lupa pula, marilah kita sama-sama mengaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau dan para sahabat sampai saat ini kita masih diberikan atau kita masih dapat menikmati indahnya Islam. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu Guru hebat yang menjalaninya. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan dapat bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Guru hebat yang baru bergabung atau baru mengikuti webinar yang pertama kalinya. Jadi webinar dari Komunitas Belajar Secari Kertas SD Negeri 2 Kertasari ini telah memasuki series yang ketiga pada saat ini. Yang pertama kita telah laksanakan pada bulan Februari, yang kedua pada tanggal 9 Maret, lalu yang ketiga ini pada tanggal 31 Maret tahun 2024. Dan perlu kami sampaikan bahwa Komunitas Belajar Secari Kertas SD Negeri 2 Kertasari ini merupakan sebuah wadah untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru di SD Negeri 2 Kertasari, namun juga dapat diikuti oleh Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Semoga apa yang kami lakukan di komunitas belajar ini dapat menjadi manfaat, dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Untuk webinar series kali ini kita mengangkat tema pembelajaran literasi yang menyenangkan dengan Eniki. Jadi ini adalah pembahasan literasi yang kedua setelah sebelumnya kita sama-sama mempelajari literasi pada webinar pertama yang waktu itu kita mencoba dengan menggunakan poster kelas. Nah, untuk pembelajaran literasi yang kedua ini kita akan mencoba dengan menggunakan pendekatan Eniki. Jadi nantinya kita akan membahas atau berkenalan dengan Eniki itu apa, pendekatan seperti apa Eniki itu, dan bagaimana pendekatan Eniki ini bisa meningkatkan literasi dari siswa. Namun sebelum kita mulai webinar pada kali ini, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru hebat semua untuk tidak lupa mengisi daftar hadir, yang mana daftar hadir tersebut akan kami sematkan pada sebuah link di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu Guru silahkan selalu mengecek kolom komentar. Ketika telah muncul link untuk daftar hadir, silahkan Bapak Ibu Guru untuk mengisi daftar hadir tersebut. Dan tak lupa Bapak Ibu Guru kami persilahkan untuk masuk ke WA Group komunitas belajar kami, karena di sana seperti sertifikat, daftar hadir, dan surat undangan akan kami share pada WA Group tersebut. Jadi silahkan Bapak Ibu bergabung di sana untuk dapat mendownload sertifikat dan daftar hadir yang nantinya dapat Bapak Ibu gunakan sebagaimana dengan mestinya. Oke, kita langsung saja masuk ke inti dari kegiatan webinar pada hari ini.
yang mana temanya yaitu pembelajaran literasi yang menyenangkan dengan Eniki. Nah, sebelum kita masuk ke Eniki, terlebih dahulu ada baiknya kita pahami tentang regulasi literasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi literasi ini merupakan program pemerintah yang mana pemerintah itu meyakini bahwa pendidikan di Indonesia itu dapat meningkat dengan literasi sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM sebagai bagian dari asesmen nasional juga menempatkan pencapaian literasi dan numerasi sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru, literasi ini sudah ada aturannya, sudah ada Permendikbudnya, sudah ada Perpresnya, sehingga dituangkan dalam asesmen kompetensi minimum sebagai salah satu pencapaian, sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran itu adalah salah satunya yaitu literasi. Jadi sangat penting sekali literasi ini untuk dikembangkan bagi siswa. Nah, yang selanjutnya kita ketahui bersama pada tahun 2020 lalu dunia, bukan hanya Indonesia, ini diterpa pandemi COVID-19 sehingga proses pembelajaran itu berubah drastis. Yang semula tentu anak-anak datang ke sekolah, belajar, berinteraksi secara langsung, tapi pada COVID-19 lalu pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Dan seperti kita ketahui bersama, pembelajaran jarak jauh ini ternyata berdampak buruk karena terjadinya penurunan minat dan kompetensi belajar atau biasanya disebut dengan learning loss dan literasi loss pada peserta didik sebagai akibat dari pembelajaran jarak jauh tersebut karena tidak adanya interaksi dari guru terhadap siswa, tidak adanya pembimbingan secara langsung dari guru kepada siswa. Dan menjadi salah satu pembuktian bahwa literasi ini sebagai solusi dari dampak learning loss tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu Eniki. Jadi Eniki ini Bapak Ibu guru berasal dari Jepang. Berasal dari bahasa Jepang yang mana diambil dari dua suku kata, yaitu artinya gambar dan niki yang artinya diary atau catatan harian. Jadi apabila kedua suku kata ini digabung menjadi sebuah kata yaitu eniki yang berarti dalam bahasa Jepangnya yaitu catatan harian bergambar. Nah, Bapak Ibu guru tentu masih ingat masa-masa remajanya dulu, masa-masa SMP, masa-masa SMA. Pasti di sini ada yang pernah membuat diary atau catatan harian, yang mana diary tersebut menceritakan tentang keseharian kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Di situ kita menceritakan apa saja kegiatan kita. Bisa kita katakan disitulah tempat curhat kita. Nah, diary ini hampir mirip dengan Eniki. Hanya saja kalau Eniki itu menonjolkan lebih berfokus pada gambar, sedangkan diary yang pernah kita buat dulu atau mungkin sampai saat ini masih kita rajin menulisnya itu lebih berfokus kepada tulisan, tidak ada gambarnya. Nah, jadi itu sedikit perbedaan atau sedikit persamaan dari Eniki dengan
catatan diary. Nah, mengapa Enniki dan mengapa Jepang? Seperti kita ketahui bersama bahwa Jepang itu merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan literasi yang cukup pesat, di mana sejak tahun 1980-an pendekatan secara visual melalui menggambar dan menulis esai itu sudah ditumbuhkan sesuai dengan tahap perkembangan anak secara holistik. Proses dan kesukaan anak untuk menumbuhkan minat membaca diupayakan lewat beragam praktik, beragam teks dan visual. Ini mendapat prioritas sejak usia dini. Jadi tidak heran Bapak Ibu guru apabila Jepang itu benar-benar menguasai dunia lewat komik-komiknya. Tentu kita tidak asing dengan komik-komik Jepang, dengan manga Jepang, dengan anime-anime Jepang seperti Naruto, terus Shinchan, Doraemon, Detektif Conan, dan masih banyak lagi cerita-cerita atau komik-komik yang berasal dari Jepang. Nah, itu semua berasalnya dari Enniki ini. Karena seperti kita ketahui di komik-komik itu banyak lebih menonjolkan kepada gambar ketimbang narasi atau tulisan. Nah, terjadinya revolusi pendidikan di SD usai perang di Jepang telah membawa bangsa tersebut sangat merawat proses pendidikan anak mereka di SD. Lingkungan terdekat dengan anak menjadi titik anjak mereka menggambarkan kehidupan anak yang unik dan indah. Jadi, yang dilakukan Jepang pertama kali ketika usai Perang Dunia Pertama adalah dengan merawat, dengan memperbaiki kembali pendidikan mereka. Mereka mencari guru-guru yang tersisa, mereka mencari siswa-siswa yang tersisa, lalu meningkatkan pendidikannya menjadi prioritas utama mereka. Karena mereka sadar bahwa pendidikan itulah yang akan membangun negara itu kembali seusai hancur akibat perang. Jadi betapa concernnya Jepang terhadap pendidikan sehingga sekarang kita tahu bersama Jepang menjadi salah satu negara yang sangat kuat di dunia. Nah, Enniki ini juga punya tujuan. Jadi tujuan dari Enniki ini untuk membantu siswa menggambarkan persepsinya tentang sebuah benda. Jadi bagaimana siswa itu bisa menggambarkan imajinasinya terhadap sebuah benda yang dia lihat. Persepsi ini dibentuk dari pengamatan, perabaan, penciuman, dan penginderaan benda tersebut. Kegiatan Enniki mengubah aktivitas sensori siswa menjadi teks visual. Selain teks visual, siswa juga diharapkan menuliskan pengamatan dan pendapatnya tentang benda tersebut. Dengan demikian, kecakapan visual dan mengemukakan gagasan akan berkembang pula melalui teks tulis. Hal ini sesuai dengan capaian pembelajaran siswa SD. Oleh karena kegiatan Enniki dilakukan dengan cara menggambarkan atau perceiving and drawing peristiwa yang dijalani sehari-hari dan menuliskan esai dari gambar yang dibuat dalam wujud catatan harian bergambar. Jadi Enniki ini Bapak Ibu guru tujuannya untuk melatih siswa untuk kritis, untuk melatih siswa terbiasa mengungkapkan pendapatnya. Nah, pendapatnya itu dituangkan dalam bentuk hasil karya gambar, yang mana pendapat tersebut adalah buah pikiran dari hasil pengamatan mereka terhadap benda-benda di sekitar mereka, benda-benda yang mereka sukai. Seperti contohnya mungkin bisa buah-buahan yang ada di rumah atau mainan mereka. Nah, mereka bisa mengekspresikan, mereka bisa menuangkan buah pikiran mereka dalam bentuk yang menyenangkan, dalam bentuk gambar. Sebagaimana kita ketahui, rata-rata siswa itu suka sekali dalam menggambar. Ketika ada pelajaran menggambar, pasti mereka sangat suka sekali. Nah, dengan adanya Enniki ini, kita bisa lebih mengarahkan mereka, lebih mengarahkan kesukaan mereka, sehingga dapat melatih daya tangkap mereka, dapat
melatih narasi mereka, dapat melatih bagaimana mereka menuangkan apa yang ada di pikiran mereka tersebut dalam bentuk sebuah karya gambar. Nah, manfaat Eniki. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil mulai dari perjalanan Eniki ini yang sudah dimulai dari tahun 1990 di Jepang hingga saat ini. Meski hanya dari selembar kertas 2/3 atau gambar untuk gambar dan 1/3 untuk esai dari kertas hanya ukuran A4, tapi mampu mengawal proses kreativitas dan literasi anak. Di Jepang melakukan banyak terobosan, terutama dalam penulisan buku teks dan non-teks untuk SD melalui inspirasi dari Eniki. Jadi Bapak Ibu Guru, Eniki ini hanya memerlukan kertas ukuran A4, yang mana lebih menonjolkan gambar. Jadi 2/3-nya atau 80-90%-nya itu adalah gambar. Nah, sisanya ini merupakan narasi, merupakan tulisan, yang mana tulisan tersebut menjelaskan tentang gambar yang telah dibuat. Dan ini telah dilakukan di Jepang, yang mana buku-buku teks dan non-teks untuk SD itu terinspirasi dari Eniki. Jadi, buku-buku teks SD di Jepang itu lebih menonjolkan akan gambar ketimbang tulisan. Lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Karena bagaimanapun juga, siswa SD atau anak-anak, bahkan mungkin kita saja, ketika melihat buku yang banyak gambarnya itu akan jauh lebih tertarik untuk membaca daripada buku yang full hanya tulisan saja. Nah, ini sudah dilakukan Jepang menggunakan Eniki dalam pembuatan atau penerbitan buku teks dan non-teksnya untuk siswa SD. Nah, jadi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru semua untuk melihat salah satu contoh buku teks untuk siswa SD di Jepang. Jadi, buku ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2003. Dan uniknya, pada tahun tersebut, buku pelajaran IPS SD ini mengangkat topik tentang Indonesia dengan menggunakan pendekatan Eniki yang melibatkan 11 anak Indonesia diajak untuk membuat Eniki, lalu Eniki mereka atau hasil karya Eniki mereka itu dijadikan buku pelajaran siswa SD di Jepang. Jadi satu negara Jepang, seluruh siswa SD di Jepang pada saat itu mempelajari keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan karya Eniki siswa-siswa Indonesia. Jadi betapa luar biasanya mereka mau belajar dan tidak malu belajar dari kita, mengangkat topik tentang negara kita karena memang mereka merasa penting dengan topik tersebut sehingga diangkat menjadi sebuah buku teks pelajaran untuk siswa SD. Jadi kalau kita melihat secara sekilas, tampilan buku ini mirip seperti komik. Jadi mirip seperti komik yang pada umumnya kita lihat, lebih menonjolkan gambar ketimbang tulisan. Sehingga ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa untuk membaca buku tersebut. Dan ini patut kita tiru sebagai referensi buku pelajaran di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu contoh integrasi Eniki dalam pembelajaran. Jadi Eniki ini bisa kita integrasikan dalam pembelajaran. Seperti tadi, Eniki dibuat menjadi buku teks pelajaran SD. Nah, kita bisa mengintegrasikan Eniki ini dalam pelajaran. Seperti contohnya dalam pelajaran IPA yang ditunjukkan di gambar ini. Jadi ada siswa mengamati sebuah tumbuhan,
dari proses dia masih berupa biji sampai dia berbuah itu ditampilkan dalam bentuk eniki. Dia menjelaskan lewat visual, tapi tidak lewat narasi atau tulisan, lebih kepada visualnya. Dan ini lebih dapat dimengerti oleh siswa. Karena apa? Karena gambar konkret, gambar yang bisa mereka temukan di kehidupan nyata. Sehingga siswa akan lebih gampang untuk memahami apa yang dimaksud. Selanjutnya yaitu proses kreatif dari eniki. Jadi Bapak Ibu guru, sebenarnya eniki ini sudah ada dari zaman purba. Zaman manusia purba ini sebenarnya sudah ada. Hanya saja dari orang-orang Jepang itu sudah lebih dahulu menamainya. Menamai pendekatan ini dengan nama pendekatan eniki. Tapi sebenarnya eniki ini sudah ada sejak zaman purba. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya kita berkunjung ke gua-gua zaman peninggalan zaman purba dahulu, kita bisa melihat di dinding-dindingnya itu ada berbagai macam gambar. Seperti contohnya ini ada lukisan gua manusia purba tertua di Sulawesi. Nah, ini kita bisa lihat, ini juga termasuk eniki karena ini gambar. Dan gambar ini masih bisa kita mengerti bahwa ini adalah gambar sebuah binatang. Punya kaki 4, punya wajah, punya perut, terus, dan ini bisa kita terjemahkan. Padahal gambar ini dibuat jauh ratusan atau ribuan tahun lalu lah. Tahun lamanya. Sampai kita di zaman saat ini, kita masih dapat mengerti apa yang dimaksud oleh manusia purba pada zaman dahulu dengan hanya melihat gambarnya saja. Jadi ini adalah bukti bahwa eniki itu mempunyai kekuatan visual story yang kuat gitu. Jadi eniki ini menitik beratkan pada kekuatan cerita yang digambarkan melalui sebuah gambar, yang dimuat melalui sebuah gambar. Selanjutnya yaitu keutamaan narasi atau esai untuk menguatkan gambar bercerita. Jadi pada praktek eniki itu, teks menjadi salah satu bagian penting. Jadi selain gambar, ada juga teks, yang mana teks ini berfungsi untuk menarasikan, untuk menceritakan tentang apa yang dibuat dari sang pembuat eniki. Jadi menceritakan, menguatkan keterangan tentang gambar yang dibuat, di mana teksnya itu tidak lebih dari sepertiga bagian saja. Jadi teksnya hanya sebagai pelengkap, sebagai penguat, sebagai penjelas tentang gambar yang dibuat. Yang mana di sini juga tentunya akan melatih kemampuan literasi, membaca, dan menulis anak yang diasah dengan stimulus gambar, imajinasi, dan kata-kata. Nah, praktek visual story untuk latihan eniki. Jadi eniki ini harus dilatih. Dilatih dengan cara apa? Dengan visual story, dengan anak-anak melihat. Jadi kita bisa memulai melatih siswa untuk membuat eniki atau menggambarkan benda dengan dimulai dari benda-benda yang ada di sekitar mereka. Benda-benda yang ada pada keseharian mereka. Seperti dicontohkan, bisa anak-anak kita ajak atau kita berikan tugas mereka untuk membawa buah-buahan yang ada di rumah mereka,
atau sayur-sayuran yang mereka sukai, bawa ke sekolah, kita ajak mereka untuk mengamati bentuknya, mengamati warnanya, terus meraba teksturnya seperti apa. Lalu setelah itu bisa kita ajak mereka untuk menuangkan dalam sebuah gambar dari apa yang telah mereka bawa tadi. Nah, selanjutnya yaitu proses berkarya dari Eniki. Jadi, Eniki ini ada 2 tahapan proses berkaryanya. Yang pertama, perceiving atau mengamati dan fokus. Yang kedua, drawing, menggambarkan orisinalitas objek. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak kita ajak atau kita suruh mereka untuk membawa benda-benda yang mereka sukai. Setelah itu, mereka kita ajak untuk mengamati benda-benda tersebut, mengamati bentuknya, mengamati warnanya, mengamati baunya, meraba bentuknya, teksturnya. Dan di sini membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi untuk merekam apa yang mereka lihat. Setelah itu, setelah terekam dalam otaknya, kita ajak mereka untuk menggambar objek atau benda yang telah mereka bawa tadi seorisinalitas mungkin. Jadi gambaran yang mereka buat itu semirip mungkin dengan objek yang mereka bawa. Ya, jadi proses berkarya itu ada 2, ada perceiving dan drawing. Yang mana ini akan sangat penting sekali dalam proses berkarya Eniki. Nah, yang pertama seperti tadi perceiving, mengamati. Jadi kita bisa mengajak siswa menggunakan indera mata, indera sentuhan, indera penglihatan mereka untuk mengamati benda yang mereka bawa. Seperti di gambar ini ada seorang anak yang sedang mengamati setangkai bunga ya, mungkin tumbuhan yang mana nantinya akan mereka buat menjadi sebuah Eniki, dan ini membutuhkan konsentrasi sehingga bentuk yang nanti dihasilkan menjadi sebuah gambar bisa sangat mirip dengan aslinya. Nah, selanjutnya ini drawing atau menggambarkan orisinalitas dari objek. Nah, siswa bisa kita ajak untuk menggambar dari bidang yang mereka bawa, teksturnya hingga warnanya mereka amati, mereka gambar, mereka warnai semirip mungkin dengan aslinya. Nah, seperti di gambar ini, salah satu contoh proses yang dilakukan oleh siswa dalam membuat Eniki. Jadi, ada yang membawa buah jeruk, ada yang membawa buah paprika atau sayur paprika, sesuai dengan kesukaan mereka atau sesuai dengan apa yang mereka temukan di rumah. Jadi kita bisa memulai dari itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Eniki dengan keragaman budaya Indonesia. Jadi Eniki ini tidak terbatas hanya sebatas benda-benda saja, tapi bagaimana keragaman budaya di Indonesia ini bisa kita tuangkan, bisa kita jadikan sebagai salah satu Eniki yang kita ajarkan kepada siswa. Karena bagaimanapun kita ini kaya akan budaya. Setiap daerah punya keunikan tersendiri, punya local wisdom tersendiri, yang mana itu berbeda-beda antara budaya satu dengan budaya lainnya di berbagai daerah. Nah, ini bisa kita jadikan tema dari Eniki kita. Seperti tadi di awal, Jepang membuat buku pelajaran SD dengan mengangkat tema keragaman budaya Indonesia. Nah, ternyata mereka lebih sadar terlebih dahulu akan keragaman yang kita miliki. Nah, di sini bisa kita mulai untuk
mengenalkan keragaman budaya Indonesia kepada siswa lewat Eniki tentu, tapi dengan tidak langsung ke keragaman budaya. Kita bisa mulai dari benda-benda terlebih dahulu untuk mengenalkan terlebih dahulu tentang pendekatan Eniki ini kepada siswa. Kita bisa nanti setelah kita mengenalkan benda-benda terlebih dahulu, kita mengenalkan Eniki itu apa, kita bisa mulai lagi, kita bisa meningkatkan Enikinya dengan membuat Eniki keragaman budaya. Nah, keragaman budaya yang seperti apa yang bisa kita tuangkan menjadi Eniki? Begitu banyak sekali keragaman budaya di Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil contoh kecil, contoh yang sangat kecil dari keragaman budaya yang ada di daerah Indonesia. Yang pertama yaitu kita bisa mengajak siswa mengunjungi tempat-tempat pembuatan batik misalnya, yang di daerahnya ada pembuatan batik di daerah Jawa sana. Kita bisa mengajak siswa ke sana, siswa membuat Enikinya lalu menceritakan apa yang mereka gambar tersebut. Lalu di Pulau Sumbawa ada kegiatan kebudayaan berupa barapan kebo, yang mana ini bisa kita tuangkan juga menjadi sebuah Eniki. Kita ajak siswa mengunjungi kegiatan barapan kebo yang biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu. Kita bisa ajak mereka ke sana lalu membuat Enikinya dan membuat apa yang mereka rasakan, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka mereka amati di sana bisa dibuat dalam bentuk Eniki. Lalu kita juga bisa mengajak siswa-siswi kita untuk membuat Eniki keragaman budaya tentang bentuk bangunan, seperti contohnya yang ada di Padang, di Rumah Gadang. Kita bisa ajak siswa mengunjungi Rumah Gadang, bisa mengajak siswa membuat Eniki tentang Rumah Gadang itu. Nah, kalau ini sudah bisa kita lakukan, sudah bisa kita ajarkan kepada siswa, tentu saya rasa tidaklah sulit untuk melestarikan budaya lokal kita kepada siswa, karena sejak kecil mereka sudah terbiasa membuat Enikinya. Mereka sudah terbiasa menyampaikan apa yang mereka dapatkan ketika mengunjungi atau mengikuti kegiatan kebudayaan budaya tersebut. Nah, nantinya mungkin ada 1 atau 2 orang siswa yang bisa membuat Eniki yang pernah mereka buat ketika kecil ini, ketika mereka dewasa, membuat dalam bentuk yang lebih baik lagi. Membuat mungkin komiknya, membuat ceritanya, mereka bisa mengembangkan itu. Sehingga secara tidak langsung ini menjadi salah satu usaha kita untuk melestarikan budaya yang mungkin hampir punah, mungkin sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi itu juga bisa sebagai salah satu manfaat dari pembuatan Eniki ini. Nah, sekarang saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu guru semua untuk melihat karya-karya dari Eniki yang pernah dibuat oleh siswa-siswi Indonesia. Jadi ini ada sebuah Eniki yang telah dibuat oleh Ibu Turlingga Adiwahyu pada tahun 2019-2020. Dia menjadi atau membuat karya terbaik 8 pada sayembara Eniki. Jadi Eniki ini juga ada perlombaannya, bahkan sudah dilakukan secara internasional di Jepang. Tiap tahun Jepang itu mengadakan kompetisi Eniki bagi seluruh anak-anak di dunia. Jadi sudah levelnya sudah dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu merupakan buku harian. Nah, ini sudah
dibuat menjadi sebuah buku harian yang menceritakan keseharian salah satu siswa bernama Muhammad Rivaldi yang membuat Eniki yang dibuat menjadi buku harian. Jadi di sini dia menceritakan kesehariannya di rumah dalam bentuk Eniki. Nah, selanjutnya ada Eniki milik salah satu siswa di SDN Tegalrejo 1, Yogyakarta. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita terjemahkan bahwa pada gambar pertama ini ada gambar ikan peliharaannya mungkin ya, peliharaan dari siswa ini. Nah, di sini juga ada narasi tentang gambar tersebut. Jadi, selain gambar, kita juga dapat informasi lebih tentang Eniki yang dibuat atau hasil karya yang telah dibuat oleh siswa tersebut. Sama juga dengan gambar kedua ini, kita bisa menarasikan sendiri, kita bisa mengartikan sendiri tentang gambar yang dibuat oleh siswa bernama Kumala Devi, yang mana dia mengambil tema aktivitas di rumah selama masa COVID-19. Nah, karya selanjutnya ada karya milik Kenes dengan tema pengalaman liburan sekolah. Ada karya milik Gabriela Javas, siswa kelas 3, yang mengangkat tema pentingnya makanan bergizi di masa pandemi. Ada juga karya milik Shirley dengan tema pengalaman berlibur bersama keluarga. Nah, di sini mereka sudah membuat Eniki yang lebih kepada apa yang dekat dengan mereka, bukan lagi seperti benda-benda di sekitar mereka, tapi juga fenomena apa yang ada di sekitar mereka, kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada sebuah kata-kata bijak dari Dewi Utama Faizah. Jadi Dewi Utama Faizah ini merupakan salah satu penulis dari literatur tentang Eniki yang ada di Indonesia. Bermain dengan alam dan lingkungan keseharian dari benda-benda yang ada di sekitar, menjadikan anak sebagai manusia yang futuris. Jadi anak-anak itu lebih baik bermain, lebih baik belajar dari alam dan lingkungan keseharian mereka, sehingga ini akan menjadikan mereka peka terhadap lingkungan mereka, sehingga anak-anak menjadi aware terhadap lingkungan mereka, yang mana nantinya mereka tentu akan berpikir ke depan, berpikir lebih lanjut bagaimana membuat lingkungan mereka ini selalu menjadi lingkungan yang mereka idam-idamkan. Mereka selalu berpikir bagaimana tempat kehidupan mereka ini menjadi tempat kehidupan yang selalu nyaman untuk bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Guru, silakan Bapak Ibu Guru semua untuk mencoba salah satu alternatif pendekatan pembelajaran literasi ini dengan menggunakan Eniki. Siapa tahu ini bisa membantu Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan literasi dari siswa. Karena ini cukup menarik sekali, di mana pendekatan ini lebih berfokus pada kegiatan siswa. Melatih siswa untuk menerjemahkan apa yang ada di pikiran mereka, melatih siswa untuk merekam apa yang ia melihat, apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, apa yang ia dengar, lalu diterjemahkan dalam bentuk karya Eniki. Karena pada dasarnya anak-anak itu suka sekali dengan warna-warna, suka sekali dengan menggambar. Jadi apa salahnya kita coba pendekatan Eniki ini untuk meningkatkan kualitas literasi siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu Guru semua pada kesempatan webinar kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat menimbulkan manfaat, terutama
tujuannya kepada siswa. Karena apapun yang kita lakukan, akhirnya pula kepada siswa nantinya. Terima kasih sekali lagi telah mengikuti webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk menjadi seorang pendidik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan webinar-webinar berikutnya.